Salam saudara pemirsa. Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah pujian bagi Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dalam suasana Natal pada bulan ini. Salam saudara pemirsa, selamat hari Natal. Saya mengajak saudara pada malam hari ini untuk merenungkan sesuatu yang tidak pernah dapat saudara bayangkan. Nanti saudara mendengarkan terkejut mendengar betapa di dalam Yesus Tuhan bahkan menggerakkan seorang kaisar yang terkenal untuk membuat sebuah keputusan yang menguntungkan Yesus Kristus. Sehingga Yesus bukan lahir di Nazaret, tapi lahir di Bethlehem, sesuai dengan janji-janji Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang mau kami dengar sebentar. Kami bersyukur kepada Yesus yang oleh anugerah-Mu membuat semua kemudahan bagi hidup kami sebagai orang percaya. Dengan mudah Engkau menggerakkan orang untuk membantu kami, menolong kami mengerjakan pekerjaan Tuhan yang sangat besar di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini. Di malam Natal ini, saudara sekalian, dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Dan saya ingin mengajak saudara membaca ayat firman Tuhan
ayat yang sangat terkenal, ayat 14. Tadi kita akan belajar bersama-sama atau merenungkan firman Tuhan bersama-sama dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Dan sekarang mari kita membaca bersama-sama ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Inilah nyanyian yang tidak terbayangkan sepanjang sejarah umat manusia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Melalui Natal, kelahiran Yesus ke dunia ini, maka surga dan bumi dipersatukan kembali. Sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia manapun. Itulah kunci keselamatan umat manusia atau setiap orang yang mau bertobat, tinggalkan dosa, tinggalkan kuasa gelap, buka hati dan terima Yesus dalam hatinya, dan dilepaskan dari semua kutuk latar belakang kuasa gelap dan segala sesuatu yang mengikat di masa lampau. Saudara pemirsa, mari kita melihat ayat firman Tuhan ini dengan mulai dari ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Luar biasa. Yang memerintah waktu itu, yang paling besar kekuasaannya di dunia ini ialah Kaisar Agustus. Kaisar Agustus itu satu hari telunjuknya gatal. Dia garuk-garuk begini. Terus kemudian muncul di pikirannya, bikin sensus ya. Dia ambil ballpoint, pada masa itu terbuat dari bulu angsa. Dia celupkan ke tinta. Dia buat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Semua orang harus kembali ke tempat kelahirannya. Oh, saudara-saudara sekalian, kapan itu? Tepat sesudah tanggal yang dia tentukan, tepat ketika kandungan Maria itu mencapai 9 bulan dan 10 hari. Bisa manusia memprogramkan hal seperti itu? Tidak mungkin, saudara-saudara. Sungguh tidak mungkin, tidak masuk akal. Tetapi Tuhan Yesus, mari kita, saudara perhatikan tangan saya, saudara perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus yang punya apa? Detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Para penafsir memikirkan kemungkinan besar itu para prajurit terlatih, pasukan-pasukan berkuda itu memerlukan waktu sekitar 6 bulan untuk pergi ke berbagai tempat. Pada waktu itu belum ada telepon, belum ada telegram, belum ada apapun alat komunikasi yang canggih. Loh, sekarang gampang aja. Kirim aja telegram ke seluruh dunia. Semua orang juga tahu. Pada masa itu, surat-surat itu harus diantar oleh prajurit-prajurit terlatih, pemberani-pemberani, pergi ke seluruh kekaisaran Romawi, membagikan surat itu dan menyuruh semua orang kembali ke tempat kelahirannya, tanggal sekian, bulan sekian. Saya pakai istilah sekarang lah ya. Tolong saudara yang tidak setuju jangan tersinggung. Tanggal 24 tahun 1 Masehi, tanggal 24
bulan 1 tahun 1 Masehi. Saya lihat pada waktu itulah Yesus kemudian lahir ke dunia ini. Apa yang saya maksudkan? Apakah susah Tuhan menggerakkan tangan seorang pejabat tinggi di sebuah negara untuk membuat sebuah keputusan yang tidak ada kena mengenanya, saudara sekalian, dengan kepentingan orang percaya? Tidak ada kena mengenanya, tetapi Tuhan buat itu. Tuhan balikkan semuanya itu untuk kepentingan gereja, untuk kepentingan saudara pemirsa, para jemaat yang sedang menyaksikan program ini. Saya bersyukur saudara sekalian, oleh karena tidak pernah kami minta, tetapi ini sudah keempat kalinya kami mendapatkan bantuan sosial. Luar biasa saudara sekalian. Kami mendapatkan yang terakhir ini lebih hebat lagi, kami mendapatkan debako, 8 bahan pokok. Walaupun bentuknya sedikit, tetapi kami bersyukur kami memperolehnya. Dan itu merupakan anugerah besar untuk keluarga kami. Kenapa? Kami masih bisa beli, tetapi kami bisa berbagi dengan orang lain yang perlu. Juga ada anak-anak Tuhan yang tinggal di gereja. Ya. Sebagian dapat, sebagian tidak dapat. Ada orang sakit juga di gereja yang perlu mendapatkan berkat Tuhan. Itu baru satu. Yang kedua, saudara sekalian, coba saudara lihat. Berapa ratus juta umat manusia pada masa itu bergerak oleh karena kelahiran seorang Yesus Kristus. Saya ingin menolong saudara, betapa besarnya pengaruh pribadi Yesus yang saudara sembah. Dapat menggerakkan begitu banyak orang di seluruh dunia. Luar biasa. Dan yang paling khusus pada malam hari ini saya ingin sampaikan pada saudara sekalian, yaitu apa? Yaitu bahwa yang diperhatikan Tuhan secara khusus itu ialah apa? Para gembala. Gembala itu gembala upahan, saudara. Maksudnya buruh gembala, bukan mereka yang punya ternak itu. Mereka tidur beratapkan langit di padang rumput itu, menjaga kawanan ternak mereka di waktu malam. Dan mereka lah yang mendapat hak istimewa dilawat oleh Tuhan. Jangan minder bila sudah tidak punya apa-apa sekarang. Percayalah Tuhan akan mengubah hidup dan masa depan saudara. Tuhan akan mengubah seluruh kehidupan ekonomi dan keuangan saudara di masa depan. Mari percaya, seperti para gembala, mereka dikunjungi dan dilawat oleh Tuhan. Dan sejak waktu itu, cara berpikir mereka berubah, masa depan mereka berubah total. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Selamat Hari Natal. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Raja yang kekal, yang mengasihi kami. Buat mujizat-Mu sehingga Tuhan berkuasa menggerakkan orang-orang yang dapat Engkau pakai membuka jalan untuk kami dan memberkati kami juga pada masa raya Natal ini. Terima kasih Tuhan, curahkan kepada kami pengharapan baru dan iman yang baru untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125.
Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.